Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai pendekatan struktural terhadap karya susastra, yang mana pada kesempatan kali ini aku akan menggunakan karya susastra, yakni novel yang berjudul O karangan Eka Kurniawan. Seperti biasanya, sebelum kita membahas pendekatan struktural terhadap karya susastra pada novel O karangan Eka Kurniawan, maka kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam, yakni unsur intrinsiknya, serta mencari relevansi atau keterkaitan antar unsur-unsur tersebut dalam rangka mencapai kebulatan makna. Pendekatan ini memahami karya sastra secara close reading atau membaca karya sastra secara tertutup tanpa melihat siapa pengarangnya, realitas, dan bagaimana respon dari pembaca. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan membahas teori struktural terhadap karya susastra, yakni novel berjudul O karangan Eka Kurniawan. Unsur-unsur intrinsik dalam karya fiksi itu ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Yang pertama kita akan membahas tema. Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita. Pada novel O, ini memiliki 3 jenis tema, yakni yang pertama ada tema jasmaniah, mengenai kisah percintaan tokoh O dan tokoh Entang Kosasih. Kemudian yang kedua ada tema egoik, merupakan tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi yang pada umumnya menentang pengaruh sosial. Tema egoik dalam novel ini adalah tentang perjuangan monyet yang ingin menjadi manusia. Yang ketiga ada tema ketuhanan, yakni mengenai kehidupan yang seperti lingkaran. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Sedangkan penokohan ialah bagaimana cara sastrawan menampilkan tokoh tersebut. Penokohan mengarah pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh di dalam cerita. Dalam novel ini, tokoh utama atau sentralnya ialah tokoh O, yang mana secara keseluruhannya novel ini menceritakan tentang tokoh O yang menentang impian sang pujaan hatinya, yakni Entang Kosasih yang sangat ingin menjadi manusia. Untuk tokoh tambahannya, ada Entang Kosasih, Sobar, Joni Simbolon, Betalumur, Kirik, Tony Bagong, Dara, Revolver, Makungkung, Mat Angin, Kaleng Sarden, Rini Juwita, Marco, Mimi Jamilah, Jarwo Edan, Rudi Gudel, Sheikh Asyahadi, Siti, Kiai Sobirin, Manik Baya, dan Bodoh. Untuk penokohan, tokoh O digambarkan sebagai monyet yang cantik jelita serta sangat mencintai kekasih atau tunangannya, yakni Entang Kosasih. Tokoh O juga digambarkan sebagai orang yang menentang keinginan atau impian yang ingin dicapai oleh Entang Kosasih, yang mana ia bahkan berharap Entang Kosasih gagal dalam mencapai impiannya. Sedangkan tokoh Entang Kosasih merupakan seorang monyet yang tidak terlalu pintar namun juga tidak terlalu bodoh. Ia digambarkan sebagai kaisar danduk dan monyet yang sangat rupawan. Entang Kosasih juga digambarkan sebagai monyet yang tidak mudah putus asa terhadap impian atau keinginan yang ingin dicapainya, meskipun monyet-monyet lain mengatakan bahwa impiannya tidak akan tercapai. Untuk penokohan terhadap tokoh tambahan, mereka digambarkan dengan sifat dan karakteristik yang hampir sama, yakni suka mencari rezeki dengan cara yang haram atau tidak baik, serta memiliki sifat yang tidak baik pula. Ada juga beberapa tokoh yang karakter atau sifatnya tidak digambarkan secara spesifik di dalam novel ini dikarenakan kuantitas munculnya hanya sedikit dan ketika ia muncul tidak mendeskripsikan secara spesifik bagaimana karakteristiknya. Yang ketiga ada latar. Latar adalah landasan tumpuan atau mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat peristiwa-peristiwa itu diceritakan.
Latar terbagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Untuk latar tempat dalam novel O ini adalah rawa kalong, bangku, gang-gang kecil pemukiman, rumah tokoh, rel kereta api, swalayan, lorong-lorong kecil, gedung rongsok, daerah timur Jakarta, gang kecil, musola, surau, rumah sakit, dan taman kanak-kanak. Untuk latar waktu yang terdapat dalam novel O ialah sore, pagi hari, subuh, dini hari, menjelang pagi, siang, dan malam hari. Untuk latar sosial, novel O ini menggambarkan latar sosial kelas rendah. Yang keempat ada alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam cerita. Alur dalam novel ini adalah campuran, yang mana banyaknya kumpulan peristiwa yang disusun secara acak dalam novel ini. Di dalam cerita ini juga banyak terdapat peristiwa sorot balik dengan teknik mengenang masa lalu para tokoh. Yang mana pada mulanya ada pengenalan situasi cerita, yakni diperkenalkannya para tokoh serta menata adegan dan hubungan antar tokoh. Kemudian terjadinya peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu berlanjut ke bagian mengenang kisah masa lalu si tokoh saat kesukaran yang ada sudah dilewati dengan baik. Kemudian timbul lagi bayangan mengenai masa depan, yakni apa yang akan terjadi nantinya setelah kesukaran ini selesai. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Dalam novel ini, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang mana digambarkan dengan pemakaian kata ia, dia, serta nama tokoh dalam narasi di dalam novel O ini. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Gaya bahasa dalam novel ini ada yang menggunakan majas asosiasi, yakni pada kutipan seperti di bawah ini. Pertanyaannya mengalir bagaikan bah dengan ekspresi tubuhnya yang tidak bisa diam. Kata bah pada kalimat itu berarti meluap atau mengalir deras. Selanjutnya pada kalimat, tombak tampak terayun, lentur dan menghantam tubuh si babi, bagaikan pecut. Kata pecut pada kalimat itu berarti cambuk. Nah, dalam novel ini tidak banyak menggunakan diksi-diksi yang indah atau majas sekalipun, hanya beberapa saja. Novel ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, namun tetap memperhatikan KBBI serta penulisan yang baik dan benar. Yang ketujuh, ada amanat atau nilai moral, yang merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalam cerita. Pada novel ini banyak sekali amanat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, ada kita harus beriman kepada kitab suci Allah dan menjadikannya sebagai pedoman, atau kita harus beriman kepada kitab suci yang kita anut sebagai pedoman hidup. Yang kedua, di antaranya banyaknya manusia yang jahat, tentulah pasti ada manusia yang baik. Yang ketiga, janganlah kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Yang keempat, ada tanpa masa lalu, kita tidak akan punya masa depan. Dan yang terakhir, pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik. Sekian dulu penjelasan saya dari teori struktural terhadap novel karangan Eka Kurniawan yang berjudul O. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.